Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhirnya belajar bahasa Arab lagi ya. Bertemu lagi kita belajar bahasa Arab. Sekarang Ustazah sudah sedikit meningkatkan belajar sedikit gitu bikin video. Jadi ya beginilah hasilnya walaupun masih ya muradul, ya mohon dimaklumi ya. Jadi kita lanjut saja. Mudah-mudahan kalian lebih mudah memahami dengan video Ustazah kali ini. Kali ini kita masih tetap sama belajar tentang jumlah ismiyah, tapi lebih tepatnya lebih ke arah pengembangan jumlah ismiyahnya. Masih ingat ya, Ustazah ulang lagi sekali lagi, jumlah ismiyah itu apa? Ada yang tahu? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Kalimat yang diawali oleh isim. Itu adalah maksud dari jumlah ismiyah. Lalu, lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah itu terdiri dari 6 ya. Ada yang namanya ad-domairul munfasilah atau kata ganti nama orang. Lalu ada yang namanya asmaul isyarah atau kata penunjuk. Lalu juga ada yang namanya isim alam atau nama benda tertentu. Lalu juga ada yang namanya al-mu'arraf bi alif lam atau bi al atau isim yang diberi oleh alif lam ini ya, bisa dilihat ya. Lalu juga ada yang namanya al-asmaul mausul atau isim mausul, dan yang terakhir adalah ma udifa ila ahadil ma'arif atau isim yang disandarkan pada salah satu isim yang ma'rifat. Ini sudah ada Ustazah jelaskan di sekitar 1-2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Nanti tinggal dicek aja. Terus kali ini kita masih yang di bagian depan ini. Yang pertama ini domairul munfasilah atau kata ganti nama orang. Nah, masih kalau kemarin kita pelajari khobarnya berbeda ya. Sekarang kita belajar tapi khobarnya lain lagi. Kalau kali ini judulnya jumlah ismiyah yang diawali domir munfasil dengan khobar berupa jumlah ismiyah. Berarti khobarnya berupa jumlah ismiyah. Tapi khobarnya ini berupa syibhul jumlah yang disifati dengan huruf jar atau zorof ya. Insya Allah kalian sudah paham sekali tentang huruf jar dan zorof ini. Kalau ada huruf jar setelahnya itu maka dia majrur. Kalau ada zorof berarti setelahnya juga dia sama majrur. Huruf jar dan zorof ini sama-sama huruf yang memiliki tugas untuk menjarkan atau mengharokati kasroh isim setelahnya ya. Jadi contohnya seperti ini nih, coba dilihat. Ini salah ya ternyata, yang benar itu yang ini, khobarnya syibhul jumlah yang disifati. Ini cek halamannya 157, tinggal nanti dilihat di buku tulisnya dan sambil dibuka-buka dan dibaca-baca. Contohnya nih ya, ada sebuah kalimat. Ia satu laki-laki di masjid yang besar. Berarti laki-laki itu sedang berada di dalam masjid yang besar. Sekarang kita mau membuat kalimat itu ke dalam bahasa Arab. Gimana caranya Ustazah? Ia satu laki-laki bahasa Arabnya huwa ya. Ia satu laki-laki bahasa Arabnya huwa. Huwa ini kedudukannya menjadi mubtada karena dia berada di awal kalimat. Di masjid yang besar. Nah, di masjid yang besar inilah dia khobarnya syibhul jumlah. Maksudnya syibhul jumlah itu menyerupai jumlah. Syibhul jumlah ini adalah huruf jar atau zorof itu tadi syibhul jumlah. Ini ya fil masjidi. Fil masjidi ini adalah khobarnya. Tapi sesuai dengan judul khobarnya itu yang disifati. Berarti khobarnya punya sifat.
di masjid yang besar. Nah, yang besar ini adalah sifatnya. Di masjid ini khobarnya, sifatnya itu yang besar. Lanjut ya. Sekarang langkah-langkahnya nih, kita mau menerjemahkan kalimat ini. Ia satu laki-laki di masjid yang besar. Huwa, bahasa Arabnya adalah ia, dia tidak perlu dirubah, dia tetap sama. Di dalam bahasa Arabnya fi juga tidak perlu dirubah. Masjid itu masjidun. Besar bahasa Arabnya kabirun. Karena tadi huruf jar itu punya tugas, punya sifat, punya kewajiban untuk menjarkan isim setelahnya, maka yang awalnya masjidun ini dia berubah menjadi majrur. Gimana itu caranya berubah jadi majrur, Ustazah? Caranya dia harokatnya berubah jadi kasroh. Jadi setelah ada huruf jar, maka harokat akhir isim setelahnya itu berharokat kasroh. Ini adalah ciri-ciri bahwa dia majrur, dia jer gitu ya. Dan ditambahi alif lam. Lalu yang besar. Yang besar ini apa? Yang besar ini laki-lakinya atau masjidnya. Di masjid yang besar, berarti yang besar itu adalah masjidnya. Berarti kata besar ini sesuai dengan ciri-ciri sifat yang harus sesuai persis dengan benda yang dia sifati. Berarti kata besar ini harus sama persis dengan kata masjid. Masjidnya tadi kita rubah jadi jar ya, karena ada huruf jar sebelumnya. Berarti si kata besar ini juga harus jar seperti masjidnya. Kalau masjidnya harokatnya kasroh, berarti kabirnya juga kasroh. Terus masjidnya punya alif lam, berarti besarnya juga punya alif lam. Masjidnya laki-laki atau perempuan? Karena dia tidak punya tak marbutoh, berarti dia laki-laki atau dia mudzakkar. Berarti kabirnya juga laki-laki, juga mudzakkar. Sudah tepat ya? Begini dia caranya. Jadi kalau terjemah bahasa Arabnya dari ia satu laki-laki di masjid yang besar. Bahasa Arabnya adalah huwa fil masjidi al-kabiri. Alhamdulillah ya, itu aja sih pelajaran kita hari ini. Jadi materi untuk minggu ini sangat singkat dan sangat mudah insya Allah. Tapi selain itu kita akan kembangkan sedikit lagi. Tadi kan huwa dia satu laki-laki. Sekarang kita mau masukkan nih dia menjadi sesuai kita rubah-rubah orang-orangnya ada berapa orang. Contohnya nih, ini kan huwa ya. Satu orang laki-laki. Kita mau membuat yang ada di dalam masjid yang besar itu ternyata ada 2 orang laki-laki. Berarti kita bukan menggunakan kata huwa, tapi kita menggunakan kata huma. Huma ini berarti dia 2 orang laki-laki. Berarti kalau misalkan kita mau membuat kalimat dia 2 orang laki-laki sedang di dalam masjid yang besar, maka bahasa Arabnya adalah huma fil masjidi al-kabiri. Kalau 3 orang atau banyak laki-laki Ustazah, jadinya hum fil masjidi al-kabiri. Atau misalkan tadi kan laki-laki nih, kita mau membuat jadi dia perempuan. Dia perempuan, bahasa Arabnya hiya. Jadinya kalau misalkan dia satu perempuan di dalam masjid yang besar. Jadi bahasa Arabnya hiya fil masjidi al-kabiri. Begitu juga kalau huma, hunna, anta artinya kamu laki-laki satu orang. Antuma 2, kamu laki-laki satu orang. 2 orang. Kamu 2 orang laki-laki. Antum, kamu, kalian 3 atau banyak laki-laki. Anti untuk perempuan, ana, saya, nahnu, kami. Ada lagunya kak ini ya? Itulah pokoknya saja juga lupa-lupa lagunya ini saking lamanya kita tidak bernyanyi bersama. Lanjut. Sekarang misal, contoh. Tadi kan kalimatnya di dalam masjid yang besar. Sekarang kita mau membuat kalimat yang lain. Tapi dengan bentuk dan struktur yang sama.
Contohnya nih, kita banyak laki-laki di belakang sekolah yang terkenal. Kita mau menerjemahkan kalimat ini beda ya. Tadi kan dia satu orang laki-laki, sekarang terjemahnya kita. Banyak laki-laki di belakang sekolah yang terkenal. Apa? Gimana caranya nih? Seperti yang Ustazah jelaskan biasa-biasanya, langkahnya 2. Iya. Pertama kita mencari dulu terjemahannya di dalam kamus. Kita banyak laki-laki, itu bahasa Arabnya nahnu. Nahnu ini mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya bahasa Arabnya itu kita. Tapi dia mintanya banyak laki-laki, berarti tetap sama. Nahnu, ya. Nahnu. Di belakang bahasa Arabnya waro'a. Waro'a, sekolah bahasa Arabnya madrasatun yang terkenal. Yangnya tidak perlu kita cari ya. Kita cuma perlu cari terjemah dari kata terkenal. Bahasa Arabnya itu adalah masyhurun. Kalau kita cari di dalam buku mufrodat, bahasa Arab terkenal adalah masyhurun ya, masyhurun. Sekarang kita mau merubah kata-kata ini sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat itu, kata-kata ini. Nahnu, dia tadi kedudukannya apa namanya? Mubtada. Karena dia di depan namanya mubtada. Semua kata benda yang berada di awal kalimat dinamakan sebagai mubtada. Berarti nahnu sebagai mubtada. Karena nahnu adalah termasuk isim domir, dan isim domir itu tidak bisa dirubah-rubah bentuknya, tidak bisa dijadikan nahna, tidak bisa dijadikan nahni, pokoknya dia nahnu, harokatnya nggak boleh dirubah-rubah, maka dia tetap nahnu, tidak perlu kita rubah. Waro'a sama, begitu juga. Waro'a adalah huruf jar, dan huruf jar ini tidak bisa dirubah-rubah, ya. Dia tetap waro'a, nggak bisa waroi, nggak bisa berubah jadi warou, tapi dia tetap dengan harokatnya waro'a. Nah, madrasatun ini adalah kata benda yang bisa dirubah harokatnya. Berbeda dengan nahnu dan waro'a ya, berbeda dengan nahnu dan waro'a. Nahnu dan waro'a tidak bisa dirubah-rubah. Tapi madrasatun ini bisa dirubah. Berarti dia harus berubah menyesuaikan dengan kedudukan dan posisinya. Madrasatun tadi posisinya sebagai majrur, sebagai isim jar. Isim yang berada setelah huruf jar namanya isim majrur. Karena dia isim majrur, maka harokatnya akan berubah. Yang awalnya tun, yang awalnya dhammah, yang awalnya di kamus kita temukan dia dalam keadaan dhammah, maka karena dia majrur, dia harokat akhirnya berubah jadi kasroh. Karena dia majrur. Ciri-ciri majrur adalah harokat akhirnya itu kasroh. Lalu kita tambahi alif lam karena dia tertentu ya. Lalu selesai nih kata sekolah, lanjut ke yang terakhir, yaitu terkenal, masyhurun. Karena masyhurun ini mempunyai terjemah yang, berarti dia adalah ciri-ciri kedudukannya sifat. Berarti terkenal ini kedudukannya sifat dari siapa? Yang terkenal si kita laki-laki atau si sekolah? Yang terkenal, coba kita baca lagi ya terjemahnya, kita banyak laki-laki di belakang sekolah yang terkenal. Berarti yang terkenal adalah sekolah. Berarti terkenal sifatnya sekolah. Karena terkenal adalah sifatnya sekolah, maka dia harus sama persis seperti kata sekolah. Ingat ya, sifat harus sama persis dalam 4 hal ya, 4. Dari sisi mudzakkar muannasnya, lalu dari sisi alif lam dan tidak ada alif lamnya, lalu dari sisi jumlahnya, terakhir dari sisi harokat akhirnya, dari sisi i'rabnya. Lalu kita lihat tadi dulu yang pertama nih, tadi apa? Dari sisi laki-laki dan perempuan. Sekolah madrasatun. Nah, ada ta marbutoh. Ta marbutoh ini adalah ciri-ciri bahwa dia adalah muannas. Ciri-ciri bahwa dia adalah perempuan. Ya, berarti
Nah salah, ini harusnya ada tak marbutohnya ya, masyhurati. Nanti di PowerPoint-nya Ustazah rubah. Salah pulang. Masyhurati. Awalnya ini harusnya mengikuti sama kata sekolah ya. Yang awalnya madrasati, berarti ini bukan masyhurun, bukan masyhuri, tapi masyhurati. Masyhurati. Itu ya, ini salah. Lalu, selain itu dari sisi alif lam dan tidak ada alif lamnya. Madrasahnya ada alif lam Ustazah. Berarti masyhurnya juga pakai alif lam. Lalu yang ketiga dari sisi jumlah. Sekolahnya ada berapa ini? Di belakang sekolah yang terkenal. Sekolahnya cuma satu. Berarti terkenalnya juga harus satu. Terakhir dari sisi harokatnya. Harokat akhirnya. Harokat akhirnya madrasah ini kasroh. I'rabnya dia majrur. Berarti masyhurnya juga harokatnya dijadikan kasroh dan dijadikan majrur juga. Berarti bahasa Arab dari kita banyak laki-laki, di belakang sekolah yang terkenal adalah nahnu waro al madrasati al masyhurati ya. Nahnu waro al madrasati al masyhurati. Alhamdulillah, sampai di situ saja pelajaran kita hari ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ternyata chat yang misalkan kita chat lewat Google Classroom itu, yang ada biasanya Ustazah lewat, kalian kalau chat Ustazah lewat ngumpulin tugas gitu ya, ada kayak kolom untuk mengisi komentar, itu nggak efektif ternyata. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian chat Ustazah gitu ya, chat private di Google Classroom, nanti notifikasi muncul di HP Ustazah itu langsung muncul banyak. Nggak satu-satu nama orang yang kirim. Dan kalau misalkan Ustazah klik notifikasinya itu, nanti yang muncul itu bukan chat kalian, tapi yang muncul itu adalah nama-nama siswa-siswa yang ada di kelas Ustazah. Jadi Ustazah kalau mau ngecek tadi siapa yang ngechat Ustazah tadi ya, Ustazah harus bukain semuanya satu-satu. Yang mana tadi yang ngechat ya, yang mana tadi yang muncul notifikasinya ya. Karena yang muncul di notifikasi itu kadang satu nama di bagian awal aja. Nama-nama setelahnya tuh udah nggak kebaca lagi. Jadi ya nggak efektif gitu nah untuk kecuali kalau Ustazah lagi rajin mau ngebukain satu-satu ya, satu-satu untuk ngechat ngeliatin yang mana-mana aja yang mana-mana aja tadi yang udah ngechat Ustazah. Jadi kalau misalkan kalian ingin nanya dan ingin dapat respon yang lebih cepat, nanyanya lewat WhatsApp aja. Lewat WhatsApp, insya Allah kalau Ustazah lagi buka HP, Ustazah akan balas pertanyaan kalian. Lalu, ada surprise nih untuk kalian. Slide selanjutnya kita lihat. Oh belum, astagfirullahaladzim. Ini yang tadi ya, kalau misalkan kita rubah-rubah seperti itu. Ini slide selanjutnya ini adalah surprise. Antara minggu depan ulangan. Astagfirullahaladzim. Bukan astagfirullah ya, alhamdulillah akhirnya kalian ulangan lagi gitu ya. Setelah sekian lama kalian tidak ulangan. Tapi ini halamannya salah ya, Ustazah lupa lagi ganti. Astagfirullahaladzim. Halaman ini salah, nanti Ustazah baikin. Minggu depan nanti ulangan dari tentang jumlah ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah sih kita kan masih belajar tentang jumlah ismiyah ya. Tentang jumlah ismiyah yang pertama kali kita pelajari itu di bagian halaman rumusan 1 ya. Jumlah ismiyah dari rumusan 1 itu ada di halaman 122. 120. Dari halaman 120 sampai yang kita pelajari terakhir ini halaman 157 tadi ya. 120 sampai 157. Nanti ulangannya itu kayaknya lewat Google Form dan sifatnya open book. Ustazah ulangi, sifatnya open book. Tapi walaupun sifatnya open book, dilarang keras untuk menggunakan Google Translate ya. Karena ya begitu deh yang namanya Google Translate, bahasanya agak hancur-hancur gitu. Dan kalaupun misalkan
kalian nggak punya kamus, buku mufradatnya ketinggalan atau hilang, terus buku paketnya juga entah kenapa nggak ketemu artinya di situ, terjemahnya di situ, kalian boleh cek di aplikasi terjemah, aplikasi kamus bahasa Arab gitu. Dan jangan nerjemahinnya jangan langsung satu kalimat ya. Nerjemahin lewat kamus, misalkan kalau dari kamus itu ada yang bisa nerjemahkan langsung satu kalimat, bukan satu kata aja, bisa nerjemahin satu kalimat, dan dia nerjemahinnya nggak sesuai dengan struktur yang kita pelajari. Sedangkan kita saat ini mempelajari cara menerjemahkan sesuai dengan struktur-strukturnya. Ada mubtada, ada khobar, khobarnya bagaimana, ada sifatnya, itu ya. Struktur-struktur itu yang menjadi penilaian ustazah juga. Kalau kalian nerjemahkan langsung satu kalimat dengan menggunakan aplikasi kamus-kamus tertentu atau dengan menggunakan Google Translate, itu strukturnya amburadul. Masih untung strukturnya amburadul. Tapi terkadang kosakatanya tuh juga amburadul. Jadi ustazah pusing bacanya gitu ya, maksudnya ini apa gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu terjemahnya apa, chat ustazah juga nggak apa-apa ya, nanti ustazah bantu. Bisa ustazah bantu untuk memberikan jawaban atau ustazah bantu untuk mengarahkan di bagian mana nih yang ada jawabannya gitu. Nah misalkan ya, good luck, mudah-mudahan ulangannya lancar aja ya, ulangan bahasa Arabnya untuk minggu depan. Lalu, oh itu saja ternyata sudah selesai. Itu aja ya. Untuk yang tidak hadir atau belum buka video ustazah, nanti kasih tahu teman-teman yang lain yang belum tahu bahwa minggu depan ulangan, supaya nanti ustazah tidak mau mendengar minggu depan, lah ustazah saya nggak tahu kalau ternyata hari ini ulangan. Nah, ustazah nggak mau dengar kalimat seperti itu ya. Ustazah mau hari ini, ya hari ini kalian sudah tahu bahwa minggu depan akan ada ulangan. Jadi kalian punya waktu seminggu untuk mempersiapkan itu. Halaman-halaman yang ustazah tandai dari rumusan 1, rumusan 2, rumusan 3 jumlah ismiyah, lalu pengembangan jumlah ismiyah yang rumusan pertama. Berarti ada 4 rumus yang kalian pelajari ya. Dan sifatnya open book. Jadi, kalian cuma perlu mengulang-ulang sambil membaca-baca kira-kira yang mana soal-soal yang bakal keluar. Sampai di situ saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan akan ada insya Allah ada manfaatnya semuanya, mudah-mudahan. Kalaupun misalkan ternyata penjelasan ustazah kurang paham, mudah-mudahan nanti dipahamkan sama Allah. Kalian mendapatkan pemahaman dari Allah entah minggu depan atau entah 10 tahun kemudian baru paham, ya nggak apa-apa. Sudah sampai di situ saja ya. Syukran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.